Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya pagi hari ini Bapak Ibu berada dalam keadaan sehat dan baik oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepadanya. Sebelum kita datang beribadah kepadanya, mari kita tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kembali kami menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan badan yang kuat, dengan tidak kurang satu apapun juga Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Bapa di dalam surga, jikalau sebentar kami akan memuji, memuliakan, serta menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau beracara bagi kami, biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Bapa di dalam surga, Kau persiapkan hati-hati kami, Kau persiapkan hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan, baik puji-pujian, baik firman Tuhan, Kau persiapkan mereka. Karena kami siap Tuhan untuk mendengar suara firman-Mu, kami siap Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau beracara dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus sendiri yang memimpin acara ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sungguh besar kasih setianya di sepanjang hari-hari kita. Dalam segala keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara, biarlah hari ini kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menangkan pujian dan penyembahan kita. Sungguh besar setiamu, sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biar apa yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat hatimu saudaraku, serukan. Ku tinggi
katakan lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya saudaraku, lagi tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi ya segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Lagi saudaraku, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, katakan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam hidup. Haleluya. Inilah ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir dan Kau ditinggikan di dalam ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita bangkit berdiri saudaraku, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita katakan haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dan sangat baik. Haleluya, haleluya. Mari katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya Tuhan, hari ini kami semua sepakat, kami mau bersyukur kepadamu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Serukan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Amin saudara. Bila kita pikir-pikir, maka tiada satupun ada kebaikan Tuhan itu yang hilang dari hidup kita. Dalam segala keadaan Dia hadir dan Dia ada bagi kita.
katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami bermazmur, bagi kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Amin, amin. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Kita tetap punya hati yang terus mau memuji nama Tuhan. Kita tinggalkan, kita tanggalkan segala hal yang ada di pikiran kita, kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kita perdengarkan suara dan pujian kita kepada Tuhan kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Biar dari mulut ini Tuhan, kami boleh ceritakan kebesaran. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Serukan, Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Serukan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ya, hari ini biarlah Tuhan boleh mengaruniakan kekuatan dan kekuasaan bagi saya dan saudara. Sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Allah itu dahsyat di tempat kudusnya. Saya dan saudara, suarakan pujian dan sorak bagi Allah kita. Haleluya, kuatkan iman kami Tuhan. Amin. Dari pulau-pulau,
hati pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Serukan Yesus. Yesus, katakan, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini nyanyian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, ku mau memujimu, yes. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kau yang layak terima ya semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah merupakan hari yang penuh dengan sukacita, karena kita bisa beribadah di awal Agustus. Saudaraku sekalian, kesempatan Allah berikan kepada kita. Marilah patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah. Kita telah memuji Allah dan saat ini kita akan mendengarkan suara firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita menghampiri Tuhan. Terpujilah nama Allah, setiap pujian yang telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu menjadi suatu kurban yang menyenangkan hati Allah. Dan saat ini kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, beritahukanlah isi hati-Mu kepada kami. Biarlah di dalam kehidupan kami nama Tuhan saja dimuliakan, dibesarkan dan diagungkan. Kita dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami menyambut firman. Haleluya, firman yang ajaib, firman yang hidup dan berkuasa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita mendapatkan satu tema, yaitu hidup berkemenangan. Ya, saudaraku sekalian, hidup dalam kemenangan atau hidup berkemenangan. Saudaraku sekalian, firman Allah datang kepada Yosua di dalam ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, sampai dengan ayat yang ke-9 kita akan membaca bersama. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah firman Tuhan bagi Yosua, saudaraku sekalian, untuk dia memimpin bangsa Israel. Tuhan firman Allah tekankan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lakukan firman Allah sesuai dengan apa yang Tuhan Allah katakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yosua tidak boleh kecut, Yosua tidak boleh tawar hati, Yosua tidak boleh bimbang. Di saat Yosua kecut, tawar hati dan bimbang, Yosua akan mengalami suatu kekalahan yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Allah bagi Yosua untuk memimpin bangsa Israel keluar masuk dalam negeri perjanjian yang Allah telah janjikan kepada bangsa Israel. Saudaraku sekalian, firman Allah ini pun juga saudaraku sekalian diperdengarkan di dalam Mazmur pasal yang ke-21. Firman Allah berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu
di sebelah kanan, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa kepada umat pilihan Allah. Saudaraku sekalian, ini tidak saja kepada umat pilihan Tuhan, pada bangsa Israel, tapi ini juga firman Allah bagi kita sekalian pada saat ini. Saudaraku sekalian, firman Allah indah sekali, ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan kepada Musa, dari mana kamu Musa memperoleh pertolongan? Adalah daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap. Saudara, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Ini adalah perkataan Allah bagi kita sekalian pada saat ini. Kita mau mencari orang yang berkemenangan. Siapakah yang bisa memberikan kemenangan, kekuatan kepada kita kalau bukan Tuhan? Tuhan adalah penjagamu, Tuhan adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitkan engkau, saudaraku sekalian. Engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap, saudaraku sekalian, segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ini adalah firman Allah yang luar biasa. Kita akan mencari orang yang berkemenangan, saudaraku sekalian, hanya kita tetap kepada firman Allah. Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata kepada kita, saudaraku sekalian, pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudaraku, perlu kita renungkan, keluarga, sahabat, atau kekayaan jangan sekali-kali dipandang sebagai sumber pertolongan yang pokok dalam hidup ini. Sumber itulah Allah. Yang pokok dalam hidup ini, saudaraku, sungguh, saudara sekalian, sumber itu adalah Allah. Saudaraku sekalian, Allah adalah sumber. Allah adalah sumber satu-satunya, sumber untuk memenuhi kebutuhan kita, jasmani dan rohani. Kita, saudaraku sekalian, sumber yang dapat memenuhi segala kebutuhan kita secara jasmani maupun secara rohani. Luar biasa Allah bagi saya dan saudara. Dia itu adalah satu-satunya bagi saya dan saudara. Saudaraku sekalian, jaminan dari saudaraku sekalian, itu yang memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kita. Ya, kita harus mengandalkan Dia dengan segenap hati kita dan mencari Dia untuk memperoleh kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4:16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tak-tak kasih karunia, supaya kita menerima roh dan, saudaraku sekalian, kita memenuhi kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita daripada waktunya. Mendapatkan pertolongan pada waktunya Allah akan memberikan kepada kita. Di dalam ayat yang kelima dia berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, saudaraku sekalian. Anak Allah yang setia senantiasa berada di bawah perlindungan, saudaraku sekalian, pembelaan dan penguasaan Tuhan. Anak Allah yang setia itu tetap berada di dalam janjinya. Saudaraku sekalian, anak Allah yang setia itu tidak pernah Allah membiarkan. Seperti apa yang dikatakan firman Allah kepada Yosua, Allah sekali-kali tidak akan membiarkan, Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan, Allah tetap akan menyertai. Kemanapun dia akan pergi, dia akan berhasil dan dia akan beruntung karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yosua. Demikian juga dengan saya dan saudara. Pada saat-saat ini kita menghadapi hidup. Hidup ini adalah bukan kita melihat seperti tahun-tahun yang lampau, tapi di dalam tahun-tahun ini, saudaraku sekalian, hidup yang penuh dengan kesukaran, hidup yang diliputi dengan kekhawatiran, ketakutan, saudaraku sekalian. Kemanakah kita harus melari dan mencarikan pertolongan? Pada pagi ini firman Tuhan datang kepada kita. Oh saudaraku sekalian, pertolongan kita adalah dari Tuhan.
Pertolongan kita adalah datang daripada Allah. Marilah kita mencari Dia dan kita mendekatkan diri padanya. Kita akan melihat bagaimana Ia menyertai kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang setia senantiasa berada di bawah perlindungan, senantiasa berada di dalam pembelaan dan di dalam pengawasan Tuhan. Anak Allah yang setia, saudaraku sekalian, Allah memelihara dan Allah melindungi kita. Firman Allah berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuasaan Allah. Karena, saudaraku sekalian, imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk, saudaraku sekalian, kita menyatakan pada zaman akhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus menekankan kebenaran ini ketika menyatakan rambut di kepalamu pun juga, saudaraku sekalian, terhitung semuanya. Oleh sebab itu janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, saudaraku sekalian. Allah mempedulikan kita. Kamu yang dipelihara di dalam kuasa Allah. Saudaraku sekalian, karena iman kita, saudaraku sekalian, Allah melindungi kita. Luar biasa firman Allah berkata, rambut di kepalamu pun juga Allah menghitung semua. Tidak ada seurat rambut pun yang akan gugur tanpa seizin Allah. Saudaraku sekalian, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga, saudaraku sekalian, dari segala burung pipit yang ada. Dijatuh ke dalam tanah pun itu kehendak Allah. Saudara yang kekasih, lebih jauh kita melihat, saudaraku sekalian, dalam ayat yang ke-8, penjaga Israel itu, saudaraku sekalian, Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku sekalian, ini adalah berbicara tentang kebaikan Allah yang luar biasa. Menjaga keluar masuk, nas ini dapat diterapkan baik kepada kehidupan Kristen. Saudaraku sekalian, sejak kita mengalami kelahiran baru sehingga kita meninggalkan dunia maupun kepada kehidupan jasmani. Saudaraku sekalian, kita keluar untuk bekerja setiap hari dan pulang untuk istirahat. Allah akan, saudaraku sekalian, dikatakan memeliharakan kita. Dialah penjaga kita senantiasa. Allah menjaga saya dan saudara senantiasa. Di dalam Roma firman Allah berkata, saudaraku sekalian, sebab jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Saudaraku sekalian, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kita dikala Allah beserta dengan kita. Firman Allah berkata, saudaraku sekalian, di dalam Matius 28, oh, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Ini adalah janji Allah kepada murid-murid sebelum dia terangkat naik ke surga. Saudaraku sekalian, dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Dan kita melihat juga bagaimana Allah memberikan anak yang tunggal kepada saya dan saudara, Yesus di situ. Saudaraku sekalian, dia dinamainya Immanuel. Immanuel berarti Allah menyertai saya dan saudara. Luar biasa janji Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Janganlah kita takut. Janganlah kita bertanya dari manakah akan datang pertolongan. Pertolongan kita adalah datang daripada Allah yang dapat menguasaikan kehidupan saya dan saudara. Seperti Allah menyertai Yosua, demikian juga Allah menyertai kita umat Tuhan pada saat ini. Firman Allah berkata dalam Matius 28 sebelum Yesus terangkat naik ke sorga, dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah janji Allah. Dalam Matius 1 ayat yang ke-23 juga kita melihat bagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Dan diberi nama adalah Immanuel, bahwa Allah menyertai kita senantiasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menyertai umat yang percaya kepadanya. Tidak pernah Allah membiarkan umat yang percayanya terlantar, terkapar di tengah kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata, kita harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Karena kita tidak bisa berbuah tanpa kita tinggal di dalam pokok anggur itu. Saudaraku sekalian, kita telah mendengar firman Allah luar biasa tentang kehidupan yang bertumbuh, kehidupan yang berbuah lebat,
kehidupan yang dibersihkan, kehidupan yang berbuah tanpa pada musimnya adalah hal yang luar biasa kita telah dengar. Dan pada saat hari ini kita kembali mendengarkan penekanan dalam firman Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saudaraku sekalian, untuk kita tinggal di dalam Tuhan, ada syarat yang Allah berikan kepada kita. Apakah syarat untuk kita tinggal di dalam Yesus, saudaraku sekalian? Yang pertama adalah memelihara firman Tuhan Allah senantiasa dalam hati dan pikiran kita, serta menjadikannya penuntun tindakan kita. Saudaraku sekalian, kita harus memelihara firman senantiasa di dalam diri kita. Kalau kita mau menjadi seorang pemenang, kita mau menjadi seorang yang berhasil, saudaraku sekalian, kita harus memelihara firman Tuhan, menjadikan dia penuntun dalam langkah setiap kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku sekalian, kita harus memeriksa kebiasaan memberikan. Kita harus mencarikan kebiasaan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, kita harus membuatkan kebiasaan intim dengan Allah. Seperti kita makan pagi, siang, dan malam, itu adalah kebiasaan yang tidak mungkin kita tidak akan makan. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kita membuatkan satu persekutuan, kebiasaan yang intim dengan Allah, tetap dengan Kristus, saudaraku sekalian, sehingga kita dapat mengambil, saudaraku sekalian, daripadanya apa, saudaraku sekalian? Segala kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, saudaraku sekalian, syarat untuk tetap tinggal di dalam Kristus, mentaati perintah-perintah Allah, tinggal di dalam kasih dan saling mengasihi. Saudaraku sekalian, kita harus mentaati firman-Nya, tinggal di dalam kasih dan saling mengasihi. Poin yang terakhir kepada kita, saudaraku sekalian, memelihara kebersihan hidup kita melalui firman-Nya, menolak segala dosa dan tindakan, saudaraku sekalian, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, kita harus memelihara kebersihan hidup. Kita harus, saudaraku sekalian, dikatakan firman Tuhan, hidup kita ini harus dibersihkan. Melalui apa? Melalui firman Allah. Setiap kita mendengarkan firman Allah, dikala ada teguran tentang dosa dan kesalahan kita harus bertobat. Ya, saudaraku sekalian, kita harus menolak segala dosa dan tindakan kepada pimpinan. Kita harus menyerahkan pimpinan kita kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Tuhan seperti firman Allah katakan kepada Yosua. Ya, saudaraku sekalian, Yosua harus mentaati firman Allah. Demikian juga saya dan saudara harus mentaati firman Allah. Situasi yang penuh dengan kesusahan seperti ini, kemanakah kita harus lari dan mencarikan pertolongan? Kita mendengar di sana orang terkapar karena kematian COVID. Di sana orang terkapar di rumah-rumah sakit yang tidak mempunyai tempat. Kemana kita harus lari, saudaraku sekalian? Marilah kita mencari Allah. Sumber pertolongan itu di dalam segala sesuatu. Pada akhir zaman ini, saudaraku sekalian, luar biasa. Perminta katakan bahwa saat ini adalah saat yang sangat sulit bagi bangsa kita menghadapi COVID ini, saudaraku sekalian. Karena sampai pada detik ini kita belum melihat COVID ini menurun. Tapi saudara kita orang yang percaya kepada Allah, janganlah kita takut, janganlah kita bimbang. Dikala engkau menghadapi COVID, tetap percaya kepada Allah. Dia adalah sumber pertolongan saya dan saudara. Dia adalah Allah yang sanggup melepaskan kita dari segala penyakit sampai apapun juga. Yesus adalah penolongku. Yesus adalah kekuatanku. Saudaraku sekalian, kepada Yesus sajalah kami bersandar. Ini adalah firman Tuhan kepada saya dan saudara. Kita mau menjadi orang yang hidup berkemenangan. Saudaraku sekalian, kepada siapakah kita harus melarikan diri kita ini? Kepada siapakah kita harus mencari sumber pertolongan yang dapat memberikan kemenangan kepada kita selain Yesus sendiri? Seperti apa yang kita melihat bagaimana kehidupan Yosua, dia tetap berjalan pada Taurat yang Allah telah berikan baginya. Biarlah kita pun mau tetap berjalan karena firman yang kita dengar. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman kehidupan saya dan saudara. Terpujilah nama Allah.
Ini adalah firman Tuhan bagi kita sekalian, saudaraku sekalian, saudara yang kekasih, saudaraku, mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah penyataan kasih Allah kepada saya dan saudara. Ia telah mengangkat segala dosa dan kesalahan kita, dan Dia telah memberikan tubuhnya hancur, dapat menyembuhkan segala penyakit yang kita alami. Dia memberikan darahnya tercurah untuk menyucikan segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita layak menghampiri takhta kerajaan Allah. Kita layak menghampiri Tuhan. Saudara yang kekasih, siapkanlah hatimu. Apa yang sedang engkau hadapi, engkau bimbang akan pertolongan, engkau bimbang, oh Tuhan, bimbang akan segala sesuatu yang sedang melanda hidupmu. Pandanglah Yesus pada saat pagi hari ini. Dia adalah sumber pertolongan bagi saya dan saudara. Kita tunduk kepala menghampiri hadirat Tuhan, menyerahkan percaya firman Tuhan ke hadapan hadirat Tuhan. Kemudian kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba telah menyampaikan firman kepada seluruh jemaat. Kemenangan kehidupan kita yang berhasil tidak lain hanya di dalam kasih-Mu. Karena daripadamu akan datang segala pertolongan. Pertolongan yang dahsyat yang tidak terpikirkan oleh kami. Allah memberikan Tuhan. Terima kasih Allah. Teguhkanlah semua iman jemaat pada saat pagi hari ini. Di saat mendengarkan firman Tuhan. Dikala mereka bimbang, mereka khawatir, mereka cemas, Tuhan, sadarkanlah mereka dengan firman-Mu bahwa Engkau adalah sumber segala pertolongan. Jangan takut, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oh, haleluya. Allah dahsyat bagi jemaat Selembar. Tuhan, mari Engkau tolong. Dikala di antara jemaat ada yang sakit di rumah-rumah pada saat ini, teguhkanlah iman mereka, kuatkanlah iman mereka. Belajarlah mereka memandang kepada Tuhan. Engkaulah yang sanggup memberikan kesembuhan, memberkati setiap obat-obat yang mereka makan. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan yang dahsyat. Terima kasih Allah, Roh Kudus, menaikkan syukur kepadamu. Biarlah jadikan kami semua selamat-selamat, umat-umat pemenang yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Allah, menaikkan syukur kepadamu. Firman yang telah kami dengar, meteraikan itu di dalam hati kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saat ini saudara sekalian, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah lambang pengorbanan Yesus yang luar biasa. Kematian Tuhan bagi saya dan saudara. Mari dengan iman saudaraku sekalian, kita mengadakan perjamuan kudus ini bukan dengan satu kebiasaan, bukan dengan satu tradisi, tetapi dengan keyakinan, meyakinkan roti adalah tubuh Tuhan, anggur adalah darah Tuhan. Saudaraku sekalian, firman Allah berkata, melalui bilur-bilurmu kamu telah disembuhkan. Saudaraku sekalian, ini adalah firman Allah bagi kita, bahwa melalui bilur-bilur Tuhan kita telah disembuhkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan iman. Puji Tuhan, jemaat dikasih Tuhan, kita mempersiapkan diri kita. Roti dan anggur saudara ambil, letaklah pada tangan kiri kanan saudara, dan kita menghampiri hadirat Tuhan terlebih dahulu untuk kita masuk di dalam menikmati roti dan anggur pada pagi hari ini. Kami berdoa. Bapa di dalam surga, turunlah kiranya berkat bagi roti dan anggur yang telah tersedia di dalam tangan-tangan jemaat pada hari ini. Biarlah tiap-tiap pribadi kami makan dengan keyakinan bilur Tuhan dahsyat telah menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Allah, bangkitkan iman jemaat untuk menerima perjamuan kudus dengan iman dan percaya kepada Allah. Kami menyambut perjamuan Tuhan dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari mempersiapkan roti dan anggur saudaraku sekalian pada meja-meja saudara yang telah tersedia pada pagi hari ini. Biarlah Allah memberkatkan kita semua dan kita akan menikmati bersama. Sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita melewati kepala,
melambangkan kita menjunjung tinggi akan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata kepada saya dan saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkatkan kita semua. Saya yakin sekali tubuh Tuhan hancur bagi saya dan saudara. Saudara, kita mengangkat cawan. Dengan tangan kanan kita, firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudaraku sekalian, kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Berkat pertolongan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita, kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, mengucap syukur kepadamu ya Allah. Kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan darah Tuhan. Kami yakin sekali bilur-bilur Tuhan cukup untuk kami, untuk dapat menyembuhkan kami dalam segala sakit penyakit yang sakit saat ini Tuhan. Hamba percaya di dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah. Berkatilah semua kami yang telah mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami boleh kuat di dalam Engkau, kami boleh teguh di dalam Engkau, kami boleh setia di dalam Engkau, kami boleh mencintai senantiasa Yesus di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah. Dan berbahagialah setiap orang yang mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan melakukan itu di dalam hatinya, dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada saat hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih tetap berada di dalam ibadah online. Karena situasi keadaan negara kami belum dapat memberikan tanda-tanda untuk kita kembali bersekutu di dalam bait Allah. Oleh sebab itu marilah kita menyediakan waktu yang telah disediakan untuk kita beribadah online. Kita mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Didatangkan kepada Allah dengan sungguhan hati kita. Kita percaya di rumah maupun di gereja Allah ada bersama dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dikala di antara kita mengetahui ada jemaat kita yang sakit, ada jemaat kita yang lemah, marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudaraku sekalian, biarlah iman kita semua menjadi kuat. Dan lewat kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Lewat kehidupan kita, kita dapat memperkatakan firman. Kita bisa menjadi saksi bagi setiap orang yang lemah. Terpujilah nama Allah. Allah memberkatikan seluruh jemaat pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengimbau, marilah kita setia kepada Tuhan. Kita setia membaca dan merenungkan firman seperti yang kita telah dengar tadi tentang Yohanes 15 ayat yang keempat. Bagaimana kita tinggal di dalam Kristus. Syarat apa yang kita harus lakukan? Biarlah kita praktekkan itu jemaat Tuhan. Rajin mempraktekkan firman Allah. Berdoa, membaca firman Tuhan. Merenungkan firman dan menjadi saksi. Terpujilah nama Allah. Allah memberkatikan kita sekalian. Kita sampai saat ini belum dapat mengadakan ibadah di gereja. Dalam kegiatan doa pun juga belum dapat diadakan. Mulai tanggal 3 kantor gereja mulai dibuka. Sebulan lamanya kantor gereja itu ditutup karena COVID. Saudaraku sekalian, yang luar biasa sekitar gereja. Tapi saat ini Tuhan telah menyertai dan menolong. Dan tanggal 3 kita mulai
membuka kantor gereja. Saudara bisa menghubungi kantor di saat saudara membutuhkan. Dan nanti kita kembali juga akan membuka doa hari Kamis seperti biasa. Saudara menanti pengumuman selanjutnya. Mari saudaraku sekalian, sekali lagi saya mengajak kita berdiri. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Karena Allah senantiasa menyertai saya dan saudara. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat Tuhan yang menyerahkan seluruh jemaat Selabar ke dalam tangan Allah. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Tiadalah mereka menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dalam kesusahan apapun mereka tetap teguh kepada Engkau. Tuhan, mari tolonglah mereka. Sadar kalau mereka bahwa pertolongan yang sempurna adalah datang daripada Allah. Engkau adalah sumber pertolongan, bukan kekayaan, bukan manusia yang dapat memberi pertolongan yang sempurna kepada kami. Hanyalah Yesus sumber pertolongan satu-satunya. Serahkan semua jemaat di kala pada hari ini. Ada di antara mereka yang mengalami kesusahan, ada di antara mereka yang mengalami masalah, jalan buntu dalam usaha, ada mereka yang mengalami sakit penyakit. Oh Tuhan, hamba berseru di dalam nama Yesus. Allah, ulurkanlah tangan kasih-Mu bagi jemaat Selambar pada saat pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Tolonglah mereka, berilah penghiburan jalan keluar dalam setiap apapun yang mereka hadapi. Sembuhkanlah mereka di dalam sakit penyakit yang mereka alami. Terpujilah nama Allah, Engkau dahsyat bagi jemaat Selambar. Terima kasih Tuhan, mata-Mu selalu memandang. Mereka adalah bukan biji mata Allah, tak pernah Engkau lalai melihat jemaat Selambar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba berdoa Tuhan dan hamba menyerahkan setiap mata pencarian usaha pekerjaan jemaat apapun yang mereka kerjakan. Berkat dan anugerah Allah menyertai mereka. Pada hari ini adalah minggu yang pertama. Dikala mereka masuk dalam persembahan mereka kepada Tuhan. Mereka masuk dengan persepuluhan mereka kepada Allah. Mereka masuk dengan janji iman mereka kepada Allah. Mari Allah, Engkau memberkati mereka. Berilah semangat dan gairah terus. Mereka mencintai Engkau dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih Allah. Allah dahsyat, Allah luar biasa bagi jemaat Selambar. Bapa di dalam surga, pada akhirnya hamba memohon pada sepanjang minggu ini, marilah Allah, Engkau memberikan tian awan dan tian api menyertai seluruh jemaat Tuhan. Masuk dan keluar mereka tetap dipimpin di bawah awan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Tidak dengan nama lainnya, dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita ketemu pada minggu depan. Puji Tuhan. Amin. Inilah pujian, inilah yang kami doakan.